Jadi waktu saya beribadah, jadi begini, ada satu pesan disampaikan bahwa usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu tuh tinggal. Tapi itu menjadi momen di mana saya berjanji bahwa dimanapun ada bencana di Indonesia, saya akan pergi. Politik ini sangat positif buat saya. Di situ kita bisa melihat sesungguhnya keadaan warga, Pak. Dan caleg banyak. Dan image caleg itu kadang-kadang juga sekarang ini agak negatif ya. Apa yang menjadi keluhan warga itu bisa kita sampaikan dan kita bisa mendapatkan perhatian dari siapapun yang dari pusat yang bisa kita bawa untuk di Bali ini. Halo, semeton Radar Bali. Jumpa lagi bersama saya Ridwan di Radar Bali Podcast, Lugas dan Tuntas. Hari ini saya kedatangan seorang tamu yang sangat energik, yang sangat luar biasa dan masih muda. Beliau adalah Mas Kendrick Reynaldo Maxi Sumulang. Selamat sore. Selamat sore, Kendrick. Pak Ridwan. Sapaannya Mas Ken ya? Ya, Mas Ken. Mas Ken ya. Mas Ken, selamat datang di podcast kami. Kita hari ini ingin berbincang-bincang terkait kapasitas dan tujuan Mas Ken datang ke sini untuk kita wawancarai terkait politik kita di pemilu 2024 saat ini. Kebetulan beliau adalah seorang caleg ya, caleg muda dari Partai Perindo ya, dari Partai Perindo. Menjadi seorang caleg dari Dapil Denpasar Utara untuk DPRD Kota Denpasar. Betul Pak ya? Betul. Ya. Beliau asal dari kelahirannya Bangka Belitung, 8 Agustus tahun 1979, dan beliau masih muda ya, kalau boleh dihitung masih di bawah 50 lah ini usianya. Asal tinggalnya di Jakarta tapi sudah menetap di Bali dan saat ini beliau sudah menjadi orang Bali. Ya. Begitulah kira-kira ya. Pendidikan masih mahasiswa ternyata nih. Iya, sekarang melanjut untuk hukum. Oh iya, hukum ya, baik ya. Kegiatan sehari-hari beliau seorang wirausahawan yang sangat konsen pada bidang sport tourism ya, bidang sport khususnya olahraga di bidang keolahragaan seperti sepak bola, kemudian lari mungkin ya. Nanti mungkin bisa cerita ya banyak ya Mas Kendrick ya. Nah saat ini karena beliau punya sebuah cita-cita, alasan maju menjadi seorang caleg ingin memfasilitasi warga untuk memperluas relasi menuju kehidupan yang sejahtera katanya beliau begitu. Istilahnya beliau ini dia punya semacam tagline connecting people katanya. Mas bisa dijelasin tuh Mas tujuan Anda memilih menjadi seorang caleg yang masih muda dan belum punya pengalaman dan masuk dari Partai Perindo. Mungkin dibeberkan dulu alasannya apa gitu. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Ridwan. Saya mau menyapa dulu penonton Radar Bali. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Seperti tadi sudah diperkenalkan Pak Ridwan, istilah kita kalau tak kenal maka tak sayang, Pak Ridwan. Jadi nama saya cukup panjang Pak ya. Kendrick Reynaldo Maxi Sumulang, biasanya dipanggil Kendrick ya, Mas Ken, Bang Ken, Bli Ken ya. Pokoknya semua panggilan tuh melekat kepada saya. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya tahun 2013 itu memutuskan untuk pindah ke Bali. 2013. Jadi Maret ini 11 tahun Pak Ridwan. Ya, 11 tahun. 11 tahun menetap. Baru satu dasawarsa lah. Iya, sudah melewati satu dasawarsa. Namun sebelumnya saya sudah 2 tahun sebelumnya tuh bolak-balik. Jadi dari tahun 2010 saya sudah bolak-balik. Nah, awal saya ke Bali itu background saya waktu di Jakarta juga dulu adalah jurnalis. Jurnalis ya? Ya, jadi saya suka keliling juga ke berbagai daerah di Indonesia. Sama dong kita profesinya. Iya. Latar belakangnya sama. Nah, karena saya suka bertemu banyak orang. Jadi saya paling senang bertemu banyak orang dan eksplor tempat-tempat baru. Nah, ketika pertama kali ke Bali juga karena tugas jurnalis, saya, wah ini Bali yang diceritakan itu, yang indah ini. Gitu ya. Berarti ke Balinya karena tugas jurnalis awalnya? Karena tugas jurnalis awalnya. Kemudian di situ saya memiliki impian. Kalau saya sudah berkeluarga, saya mau menetap di Bali. Waktu itu. Langsung punya niat seperti itu ya? Iya. Saya senang sekali, vibe-nya suka ya, suasananya suka. Nah, kemudian
tahun 2013 13 ya. 2013 akhirnya saya benar-benar memutuskan untuk menetap di Bali. Di Bali. Nah, setelah saya renungkan, kita kan ngobrol juga banyak teman-teman yang datang dari berbagai kota gitu ya. Dan teman-teman saya dari Jakarta juga sekarang akhirnya banyak yang ikut saya nih, Pak Ridwan. Pindah ke Bali itu banyak. Teman satu kantor banyak gitu ya. Mengikuti jejak ya. Iya, mengikuti jejak. Jadi saya bilang begini, bukan saya yang memilih Bali, tapi Bali yang memilih saya. Berarti Bali punya magnet nih ya? Iya. Punya magnet. Iya. Jadi saya berkeyakinan bahwa orang-orang yang tinggal dan menetap di Bali ini memang sudah ditetapkan oleh alam semesta ini untuk kita di sini. Nah, saya juga ingat jadi waktu saya beribadah, jadi begini, ada satu pesan disampaikan bahwa usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu tuh tinggal. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Jadi ketika artinya apa itu? Artinya ketika saya sekarang tinggal di Kota Denpasar dan di Pulau Bali, saya memiliki tanggung jawab juga untuk bersama-sama untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Di tempat kita tinggal ini Kota Denpasar sekarang ya, dalam skup ini. Nah, jadi disitulah saya memiliki satu tanggung jawab juga untuk ikut bersama-sama berkontribusi membangun Kota Denpasar dengan sumber daya yang kita punya. Apa sih, setiap kita kan dikaruniakan kemampuan, potensi. Nah, dan itulah yang bisa kita gunakan dengan bergandengan tangan satu sama lain. Istilah saya itu berkolaborasi, Pak Ridwan. Berkolaborasi. Karena kalau kita sendiri, mungkin kita cuma bisa menyelesaikan 100 aja. Tapi kalau kita bersama-sama, kita menyelesaikannya itu bukan 200, tapi bisa 10.000. Bisa 100.000. Jadi kelipatannya itu luar biasa. Itu yang kemudian dipatrikan menjadi visi Anda ya? Iya. Dalam pencalekan ini. Gitu. Nah, sebenarnya saya baru masuk ke dunia politik itu baru, Pak Ridwan. Baru 1 tahun lebih sedikit. Kenapa tertarik ke politik? Ya, gelanggang politik. Nah, gini. Saya sebenarnya sudah sejak lama waktu di Jakarta. Selain daripada jurnalis, saya juga relawan. Selalu turun ketika ada tangkap bencana di seluruh Indonesia. Jadi yang saya datangin waktu itu gempa di Jogja, gempa di Padang, tsunami di Mentawai. Mentawai. Di Aceh, Pak, saya diutus pertama kali. Jadi saya di pimpinan saya bilang, Hendrik, kamu berangkat ke Aceh. Tsunami luar biasa. Tapi yang saya pikirkan waktu itu, aduh, saya nggak siap menghadapi banyak orang yang meninggal kan. Jadi, tapi itu salah satu penyesalan saya yang paling besar karena saya sampai sekarang tidak bisa menginjak Aceh. Itulah kesempatan saya harusnya. Saya pergi ke sana dan teman saya menggantikan itu, mereka tinggal lama, berbulan-bulan. Tapi itu menjadi momen di mana saya berjanji bahwa dimanapun ada bencana di Indonesia saya akan pergi. Yang paling besar yang lama saya pergi itu di Palu. Waktu Sulawesi Tengah mengalami likuifaksi. Likuifaksi di Palu ya? Itu saya lama di sana dan memang orang pertama juga yang terbang ke sana. Itu dari Bali ke Makassar. Karena ratusan apa ribuan orang terkumpul itu ya? Betul. Itu luar biasa. Jadi tempat ini bisa berpindah ke tempat yang lain karena diaduk-aduk lahannya. Tanahnya itu diaduk. Nah, itu artinya saya memiliki rasa sosial gitu ya. Jadi passion tuh ada di sosial. Kita kan selalu ingat ada sosial politik. Sosialnya udah. Saya ngerenung ya. Sosial udah gitu ya. Apalagi waktu itu zaman dulu belum menikah. Kan lebih fleksibel lagi. Mau tinggal sebulan apa nggak ada ya kan ada anak, ada istri yang menunggu di rumah. Itu waktu yang di Palu ini saya sudah berkeluarga, ada anak istri. Jadi itu juga menjadi salah satu pertimbangan juga. Akhirnya saya berpikir bahwa selain menyentuh dunia sosial, saya juga harus masuk sekarang ke politik. Ke politik. Politik ya? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, masuk ke politik ini ke mana? Ya, jadi kalau saya baca di sini Anda dari Partai Perindo nih. Kenapa menjatuhkan pilihan di Perindo akhirnya? Waktu itu saya merenung. Dari sekian banyak partai politik, saya mau masuk ke mana, Pak Ridwan? Mana gitu. Ini juga merenung nih, nggak langsung tiba-tiba memutuskan. Karena ada belasan partai ya. Akhirnya saya gini, saya tertarik dengan Pak Haritanu. Karena statementnya begini, Indonesia ini akan sejahtera kalau keluarga-keluarga atau rakyatnya ini sejahtera. Ya. Tahap sejahtera itu kan memang relatif. Tetapi yang pertama, orang harus merasa berkecukupan dulu di dalam
makanan, sandang, kemudian pangan, papan, dan plus sekarang tuh pendidikan yang paling penting. Iya. Ya, pendidikan tuh harus. Itu elementer sekali itu. Betul, Ya. betul. Nah, dan saya melihat jadi begini, Pak Haritanu seorang pengusaha besar, seorang katakanlah konglomerat, kenapa masih mau masuk ke dunia politik? Ya, dari sisi ekonomi sudah berkecukupan. Betul. Ya. Dan untuk seorang konglomerat kan kita memandangnya berarti orangnya high end begitu ya. Jadi apa sih sebenarnya membuat Pak Haritanu ini bisa menyentuh di level grassroots di bawah? Melalui politik saya lihat Pak Haritanu bisa turun ke sini. Seperti itu. Nah, ini yang saya lihat artinya Pak Hari melihat bahwa politik adalah salah satu platform beliau untuk dapat melayani warga dalam skup yang lebih besar di luar perusahaan MNC Group. Ya, itu pertama. Kemudian saya berpikir gini, kan sekarang saya tinggal di Bali, saya jadi warga Bali. Selalu yang saya pikirkan ketika apapun, apa ya yang saya dapat bawa dari Jakarta atau dari pusat itu ke Bali itu apa? Nah, saya berpikir, saya kemudian melihat, oh MNC itu punya MNC University. Punya kuliah. Kampus. Universitas kampus. Anak-anak Bali nanti bisa kita fasilitasi untuk bisa kuliah di sana secara dapat beasiswa misalnya. Lewat politik ini. Lewat politik ini. Itu yang pertama. Kemudian banyak yang melamar pekerjaan bisa kita fasilitasi untuk bekerja di grup MNC. Gitu. Jadi saya melihat ada benefit lain. Jadi fasilitator lagi nih. Fasilitator lagi. Nah, saya nggak tahu Pak Ridwan, tapi mungkin ini seperti apa ya, amanat ya dari Sang Maha Kuasa. Sang Maha Kuasa kepada saya. Saya tuh selalu punya punya passion gitu untuk mengkolaborasikan orang. Atau kita bekerja sama bersama-sama. Saya kebetulan mengelola satu lapangan olahraga, Bali Mini Soccer. Jadi ini sudah usianya 1 tahun, saya membuat turnamen. Ya, itu gimana ceritanya? Anda katanya cukup konsen dan mengelola untuk mini soccer itu. Iya. Kok dari wartawan kemudian menjatuhkan pilihan ke politik, lalu juga menjadi pengusaha mini soccer itu gimana ceritanya? Saya datang ke Bali itu usaha pertama yang saya rintis adalah di usaha jasa pariwisata, tour and travel. Awalnya itu saya tadi miss dijelaskan, lupa. Itu yang saya kerjakan karena itu yang waktu itu pariwisata kan sedang naik ya, yang itu dikerjakan. Kemudian klien pertama saya adalah relasi yang saya bangun selama ini itu di dunia. COVID kan ya? Sebelum COVID. Jadi klien itu relasi yang saya bangun selama ini di Jakarta. Koneksi dari sebagai wartawan ini kan, keliling-keliling bertemu dengan banyak orang, berbagai kalangan. Inilah kemudian mereka bilang, oh kalau kita mau ke Jakarta, kita kan ada Kendrick katanya. Udah kita pakai jasanya aja. Dia kan buka usaha. Mau ke Bali. Ya kalau mau ke Bali, buka tour and travel. Nah itu yang pertama, usaha yang saya geluti. Nah, bisa kemudian berlanjut kemudian di saya sebagai pengelola mini soccer dan lain sebagainya itu karena klien-klien ini yang sudah seperti keluarga, ada yang sudah seperti kakak gitu ya, saya anggap seperti keluarga. Akhirnya mereka bilang, Kendrick ada di Bali, jadi kita tenang kalau kita mau buka usaha di sini, jadi ada Kendrick yang mengelola, yang bisa kerjasama, yang bisa untuk kita ya mereka merasa lebih secure seperti itu. Ya kan ada yang dipercaya. Ya fasilitas olahraga itu kan cukup banyak Mas. Ya. Tidak hanya mini soccer. Tapi kenapa Anda lebih konsennya di sini? Apakah punya pikiran bahwa mini soccer ini punya ekspektasi bisnis yang cerah ke depan atau seperti apa sehingga Anda lebih menggeluti itu? Karena sedang tren. Sedang tren. Sedang tren. Jadi kalau sebagai pebisnis kita juga bisa melihat tren apa yang sedang ada di gelombang itu kita harus masuk. Istilahnya viral. Viral ya kan. Nah di Jakarta sudah duluan tren kan. Tren ya. Nah di Bali akhirnya kita bikin dan memang sampai hari ini ya di bulan Januari 2024 ini kita masih satu-satunya. Yang pertama yang permanen ya, ada yang bilang ada lapangan mini soccer tapi bongkar pasang, tapi kalau kita benar-benar permanen. Nah, dan terbukti lapangan kita penuh terus dari sore jam 4 sampai jam 12 malam itu full. Full order ya? Full order, pagi juga. Nah, suka orang dan ini bukan cuma sekedar bermain bola ternyata, Pak Ridwan. Ini menjadi ajang orang untuk mencari koneksi juga. Balik-balik lagi bagaimana membangun relasi dan konektivitas yang menghasilkan sesuatu. Nah, akhirnya di pas peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023 kemarin kita final turnamen di
lapangan Bali Mini Soccer itu berkolaborasi dengan banyak brand-brand ya minuman, kemudian maksudnya supaya sponsorship gitu ya. Nah, kemudian ditambah dengan brand lokal. Jadi saya angkat teman-teman yang punya usaha apapun ya, ada yang punya usaha pengharum ruangan, brand lokal, brand jersey yang saya pakai ini juga ini ya. Ini sekalian ini dan brand lokal juga ya, Trend Apparel. Jadi kita tuh dengan event olahraga kita bisa menaikkan brand lokal ternyata. UMKM kita tuh bisa dinaikkan dengan platform olahraga ini gitu. Itu kunci kolaborasi. Itu kunci kolaborasi. Iya. Kita sangat happy karena semua brand jadi terangkat seperti itu. Ya. Itu event yang kemarin dan sekarang Pak Ridwan kita juga lagi turnamen sepak bola juga. Sepak bola juga di lapangan Kapten Japa. Ini sudah berjalan dari bulan 11 dan berakhir nanti di bulan Januari ini. Itu cukup panjang karena lapangan sepak bola besar. Nah, jadi kita sudah bikin 2 event. Ya. Ya, pemirsa. Ini cukup menarik karena memang betul-betul energik nih narasumber kita pada sore hari ini. Saya ingin lebih memperdalam karena Mas Kendrick ini punya cita-cita sebagai seorang politisi dan punya target untuk duduk di kursi DPRD Kota Denpasar. Seperti apa, bagaimana beliau ini mengelola suara supaya impiannya mampu dicapai nantinya. Seperti apa, Mas? Ya. Yang pertama, saya datang kepada konstituen, ya. Saya kan dapil Denpasar Utara, gitu. Jadi saya datang dan banyak teman-teman yang juga sudah tahu dan akhirnya memberikan informasi, gitu, memberikan informasi. Saya cukup aktif di sosial media, Pak Ridwan. Aktivis sosmed. Sosmed juga. Jadi zaman dulu kan masih jadul ya, Facebook, gitu. Saya masih tetap pertahankan udah ya. Facebook, Instagram, ya. Kemudian saya punya konten YouTube juga. Kemudian TikTok mau nggak mau TikTok ini baru karena pencalekan. Nah ini bagus juga karena pencalekan mau nggak mau akhirnya TikTok karena kan sudah eranya TikTok kan. Iya, TikToker juga ya. TikToker juga gitu. Nah anak saya sebenarnya sudah TikTok duluan gitu ya. Mereka generasi Gen Z kan, Gen Z. Jadi saya datang ke konstituen dan saya di situ merasa politik ini sangat positif buat saya. Di situ kita bisa melihat sesungguhnya keadaan warga, Pak. Saya bertemu dengan satu keluarga, ya, Pak Wayan namanya ya. Nama belakangnya nggak usah saya sebutkan lah ya. Satu kos ukuran kamar kecil, Pak. Tinggal berlima. Anaknya laki-laki 3, istrinya sakit-sakitan. Anaknya yang pertama yang sekolah, yang kedua tidak putus sekolah, yang ketiga putus sekolah. Coba Bapak bayangkan. Dan bapaknya ini kerja serabutan. Jadi saya datang, pertama kali datang, untuk kita juga perlu datang pertama kali itu untuk melihat apakah benar ya. Karena banyak juga yang pura-pura bisa gitu. Cek fakta lah. Cek fakta, benar. Dan kemudian akhirnya apa sih Pak yang Bapak ingin untuk supaya bisa melanjutkan untuk sehari-hari. Kalau tidak ada pekerjaan sebagai tukang serabutan. Sebagai sumber ini ya, saya sumber mau penghasilan. Jual nasi katanya Pak, jual nasi bungkus. Ya saya fasilitasi memberikan modal sesuai dengan yang dia butuhkan, ya kan. Kemudian nggak lama kemudian datang lagi. Karena apa? Karena kalau dia istrinya sakit Pak, bapak ini nggak bisa jualan karena harus menunggu istrinya. Anaknya masih kecil. Yang 3 ini, yang satunya sudah ya cuma satu yang paling besar harus jaga. Tapi kan tetap perlu dikasih makan segala macam. Nah, kemudian waktu saya datang lagi nggak bisa beraktivitas karena motornya mogok Pak. Mesin akinya mati. Akhirnya kita datang bawa lagi. Ini baru 1 orang. Saya berpikir begini, sebagai kita biar usaha, mau berapa yang kita kasih pun tidak akan cukup. Sementara warga yang perlu kita bantu banyak. Tapi kalau kita dipercayakan warga, kalau warga Denpasar Utara mempercayakan saya salah satu dari wakilnya, dari 12 orang yang akan duduk, itu akan lebih diperjuangkan lagi Pak. Kota Denpasar Utara 12 ya? 12. Ya. 12. Dan Partai Perindo belum ada. Belum kursi. ada. Semoga tahun ini ada. Langsung karo itu kan harapan kita Pak ya. Tapi kembali lagi ke warga. Jadi sangat ingin sekali kita memperjuangkan. Yang pertama, ada lagi yang berikutnya lagi. 1 kamar. Ini sebentar. Ini karena dorongan atau karena keinginan menjadi caleg ini?
Yang pertama, sebenarnya saya ini orang yang suka berkomunitas dan berorganisasi. Sangat suka berkumpul, senang sekali. Saya nggak bisa hidup kalau nggak ketemu orang, Pak. Saya suka ketemu orang, suka ngobrol. Istilahnya Gus Dur itu silaturahim itu Iya. memberikan dampak yang positif bagi rezeki kita. Iya, saya hidup. Saya ngerasa saya tuh hidup kalau diskusi, ngobrol, saya suka. Nah, seperti yang saya bilang, politik adalah salah satu jalan untuk saya bisa menyalurkan aspirasi warga, Aspirasi. ya, Memberikan melalui jalur manfaat resmi. lebih banyak gitu ya. Manfaat lebih banyak. Ya. Kemudian saya cuma mau jadi anggota partai sebenarnya, Pak. Mau menjadi anggota partai. Anggota partai aja. Tapi nggak mau jadi caleg, Oh. tidak mau jadi pengurus partai, nggak mau. oh iya. Nggak mau sebenarnya. Nah, akhirnya waktu itu saya bertemu dengan saya waktu itu DM di Instagram, ketemulah dengan ketua DPW Perindo Bali, Bapak Komang Purnama, ketemu, kita ngobrol-ngobrol. Oh, Pak Komang Purnama ngobrol. Terus Pak Komang bilang ini, jalanin aja gitu kan. Ya sampai berjalan gitu kan. Terus berjalan. Ya ini pelan-pelan juga ya. Pak Kendrick, bisa ya bertugas ya. Waktu itu kita ada namanya acara gitu ya. Pertama diminta jadi MC dulu. Ya oke gitu kan. Di acara partai Di acara partai ya kan. Iya. Kita relawan, siap gitu kan. Lama-lama akhirnya dipercayakan untuk jadi pengurus juga. Pengurus. Jadi pengurus. Oh iya. Sekarang jadi apa nih? Di DPW saya di bidang pemuda dan olahraga. Ya memang cocok juga. Ya, ketua. Sebagai Ketua bidang. Iya, ketua bidang. Nah, kemudian kita juga membentuk Pemuda Perindo Bali. Jadi ini organisasi pemudanya. Sayapnya. Sayap. Ya, itu baru kita juga yang pertama kali, angkatan pertama ini. Gitu. Nah, membentuk ini pun tidak mudah. Karena saya ini baru di dunia politik. Ya kan? Kemudian mereka taunya saya kan bukan orang politik. Nah, ketika datang ngajak adik-adik ini, mereka, Kak, kita kalau politik anak-anak muda sekarang tuh nggak interest. Tapi saya bilang begini, kembali lagi. Iya, tapi ingat, ketua umum kita ini adalah Pak Haritanu, adalah seorang pengusaha. Jadi kita banyak belajar sebenarnya ketika kita, anak-anak muda sekarang banyak ada usahanya, coffee shop lah, ya kan, bikin kafe dan segala macam. Jadi saya bilang kita bisa banyak belajar loh, ilmu yang kita bisa dapatkan melalui jalur politik ini. Itu akhirnya baru adik-adik ini maulah bergabung menjadi katakanlah di anggota Pemuda Perindo. Jadi anggota Pemuda Perindo Bali ini adalah, saya menganggap adalah kumpulan anak-anak muda yang memiliki kemampuan masing-masing. Ada notaris, ada lawyer di sini, ya. Notarisnya juga kita dapat kerjaan juga. Jadi ketika biasa saya ada transaksi lahan gitu, kasih kerjaan juga gitu kan. Jadi akhirnya menjadi nggak usah kemana-mana ya, di situ aja ya. Iya. Di internal kita. Jadi menjadi kumpulan anak-anak muda yang memiliki beragam kemampuan yang memberikan manfaat seperti itu. Nah, kemudian Pak Komang bilang, coba mau nggak jadi caleg gitu kan? Wah, ini dilema karena istri saya sudah mati-mati istrinya. Kamu boleh, ya udah kalau mau ikut partai, tapi jangan sampai nyalek ya. Nggak mau istri saya kalau saya nyalek gitu kan, nambah beban dan pekerjaan mungkin nanti ya. Iya, ada alasan nggak istri kenapa melarang menjadi caleg waktu itu? Mungkin waktu ya akan lebih banyak. Terbagi hari mau nggak mau, tersita waktunya, gitu kan. Kemudian dari sisi pengeluaran juga pastinya juga kan ada ya kan ekstra, menguras kantong juga itu. Pasti ada artinya untuk kita kita ngumpul atau kita seperti itu. Nah, akhirnya saya setelah nyalek baru kasih tahu istri saya. Nyalek dulu baru kasih tahu. Jadi akhirnya ada teman-teman saya yang perempuan juga, yaitu yang caleg perempuan, itu akhirnya yang memberikan katakanlah edukasi kepada istri, memberikan katakanlah pencerahan bahwa organisasi di politik itu sesuatu yang baik, nyalek itu bagus gitu ya, kalau untuk kita membantu warga seperti itu. Jadi akhirnya sekarang kita bisa jalan sama-sama, jadi udah enak, udah ringan langkahnya sekarang Pak Ridwan. Sebagai seorang caleg kan mestinya siap kalah dan siap menang, kan gitu ya. Siap duduk dan siap tidak duduk. Andai kata seandainya tidak terpilih, bagaimana komitmennya di partai? Apakah masih tetap aktif atau apa nantinya? Ya, jadi begini. Kalaupun tidak terpilih, advokasi yang saya lakukan ini akan tetap saya lakukan. Karena memang sosial itu sesuatu yang melekat dalam diri saya. Kenapa sekarang saya kuliah lagi di hukum, Pak Ridwan? Baru mahasiswa semester 3, kelas eksekutif, kelas bapak-bapak. Ini sebetulnya sebelumnya sarjananya bukan hukum ya? Bukan.
Saya sebelumnya belum mencapai sarjana. Saya waktu itu ngambil kuliah dulu itu di teologi. Jadi waktu itu di teologi mungkin saya ngerasa kayak mau belajar mengenai teologi ya. Teologi dakwah ya. Iya, dakwah gitu. Tetapi tidak lulus juga waktu itu ya. Karena keenakan di lapangan, Pak. Jadi waktu itu saya juga lagi nyambi sebagai jurnalis. Ketemu orang. Jadi nggak konsisten. Setelah sekian lama akhirnya ada satu keluarga teman dekat di Jepara yang satu keluarga yang dulunya mereka itu membantu para korban human trafficking di Jepara. Akhirnya mereka kuliah hukum dan mereka jadi advokat. Akhirnya mereka bilang, dia bilang, Mas Kendrick, ayo kuliah lagi. Aduh Pak Sam, apalagi kuliahnya itu weekend. Kita kuliahnya full online. Dibuka sejak pandemi, jadi ada kelas eksekutif buat kelas eksekutif untuk online ya. Jadi pasti bisa Mas, dia bilang gitu. Akhirnya karena didorong, akhirnya saya ikut. Dan ternyata saya cinta dengan bidang hukum. Hukum ini enak gitu. Jadi dia bukan 1 tambah 1 sama dengan 2 aja, tapi dia lebih dari itu gitu. Ya, karena luas. Kalau bicara hukum serba kemungkinan. Serba kemungkinan yang kita geluti. Betul. Nah, mudah-mudahan atau saya juga nggak tahu, hidup kita ini kan jalannya juga ke depan kita tidak ada yang tahu. Siapa tahu mungkin ketika saya lulus, saya nanti tertarik juga untuk jadi advokat. Untuk membuka LBH, untuk menampung aspirasi warga yang membutuhkan bantuan secara hukum. Itu ya salah satunya. Mas Kendrick, ini kan ada misi Anda, salah satunya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya warga kota dan pasar melalui seminar dan pelatihan. Kenapa Anda punya cita-cita untuk fokus memberikan pelatihan, seminar dan pelatihan yang lain itu? Manusia itu yang penting yang pertama itu harus menurut saya teredukasi. Edukasi. Jadi kita manusia itu kalau mau maju, apapun latar belakangnya. Saya juga berangkat dari keluarga yang tidak punya, Pak Ridwan. Ayah saya itu cuma seorang tukang buruh harian juga, tukang. Ibu saya ibu rumah tangga biasa, ya kadang bantu ayah saya bikin kue gitu ya. Saya dari kecil juga sudah berjuang, ya. Sudah dari kecil sudah membantu orang tua berjualan kue gitu ya. Jadi artinya bisa kok kita ini maju dan kita mengubah hidup kita dengan pendidikan. Nah, seminar itu adalah salah satu bagian daripada pendidikan. Pendidikan tidak harus selalu yang akademis, tapi yang non akademis itu juga banyak sekali kita bisa belajar dari banyak hal. Nah, dan saya juga menekankan pentingnya jiwa entrepreneurship nih Pak Ridwan, jiwa kewirausahaan. Menurut saya tidak semua orang perlu jadi pebisnis atau wirausaha, tapi jiwa wirausaha itu diperlukan di dalam semua profesi. Iya, itu perlu itu. Semua profesi ya? Iya, semua profesi perlu jiwa wirausaha. Ya kan? Radar Bali termasuk wartawan perlu juga. Ya kan? Bagaimana ketika dia menjadi pemimpin usaha, kan perlu jiwa wirausaha. Jadi, nah ini yang pengen saya selalu sampaikan nih kepada warga. Selalu saya sampaikan kepada warga. Nah, dengan apalagi caranya itu yang paling penting hidup kita ini membangun koneksi, mencari teman sebanyak-banyaknya. Jadi kalau buat saya itu satu musuh terlalu banyak, 1000 teman masih kurang, Pak. Jadi kita harus membangun teman relasi sebanyak-banyaknya tanpa memilih siapapun dia, gitu loh. Karena kita tidak pernah tahu hubungan-hubungan yang kita bangun pada hari ini akan menjadi apa di masa depan. Karena itu yang saya alami juga sekarang ini. Selama 10 tahun di Bali bisa ada di titik ini ya karena hubungan-hubungannya sudah terbangun selama bertahun-tahun di Jakarta dan di Bali ini juga. Itu. Kalau melihat harga kursi di DPRD Kota Denpasar untuk satu kursi sekitar 3.000 sampai 4.000-an lah kira-kira. Bagaimana Anda bisa begitu percaya diri untuk mendapatkan suara sebanyak itu? Yang penting begini, kita berjuang dulu. Yang saya lakukan sekarang adalah begini. Saya suka ngopi, tiap hari pasti ngopi, Pak Ridwan. Ngopi ya? Ngopi beneran ya? Ngopi beneran. Ngopi di kafe, ya kan? Selalu berpindah-pindah. Ngopi di situ, saya bawa kartu nama. Aduh, ini sebenarnya saya lakuin. Ade, mohon maaf, ini izin ya. Saya sebarin, terus mereka melihat, oh kayak udah ngerti. Oh iya oke, sukses ya Kak, kayak gitu ya. Jadi pertama saya bilang, silahkan sampaikan ada aspirasi apa, ya kan? Jadi datang ke kita jadi jemput bola juga. Lagi lari, ya, lagi lari. Setelah selesai lari juga di
sebarin kartu nama juga salah satunya. Oh, Seperti jadi nggak ada waktu kosong untuk berkomunikasi dengan orang gitu ya? Ya. Waktu kosong berkomunikasi. Iya, maksudnya hampir semua waktunya sambil berkomunikasi, Ya. olahraga, berkomunikasi dengan orang gitu ya. Iya, Kenalan-kenalan gitu betul ya. betul. Iya. Semua yang berkegiatan sehari-hari ya digunakan untuk menyampaikan apa yang ini. Kita cuma Iya. anak-anak muda itu nggak suka saya perlihatkan kalau kita terlalu banyak bicara ya. Ya cukup kita datang, ya kita pendatang baru kan Pak. Kita mau ngomong apa? Iya. Ya kan? Dan caleg banyak. Iya. Dan image caleg itu kadang-kadang juga sekarang ini agak negatif ya. Kalau saya lihat gitu, ada negatifnya gitu ya. Iya, iya. Oh dia cuma mau nyalek. Saya pun harus siap menerima itu. Dia berbuat baik sekarang. Kalau dulu kan kita berbuat sesuatu kan nggak pernah kita publikasikan. Karena katanya tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak boleh tahu. Sekarang harus dipublikasikan. Ya kalau kita tidak publikasikan kan berarti nggak ada yang tahu kita kerjain gitu kan. Jadi ya kita publikasikan meskipun tidak semua. Gitu kan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, komitmen saya sebagai warga Kota Denpasar akan terus berkontribusi dalam sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada pada saya untuk kemajuan Kota Denpasar ini gitu. Itu salah satu yang akan dijanjikan kepada konstituen Anda ya di Kota Denpasar. Baik Mas Kendrick, menarik karena Anda sebagai seorang newcomer lah, begitulah katakanlah pendatang baru, yang saya salut itu semangatnya begitu luar biasa untuk ya rasa percaya dirinya juga cukup tinggi ya, sehingga itulah menjadi modal saya kira ya. Dan mungkin kan tahun politik ini kita berhadapan dengan mungkin banyak konflik politik dan lain-lain. Mungkin Anda, pertanyaan saya terakhir nih, harapan Anda menciptakan pemilu damai di pemilu 2024 ini bagaimana? Ya. Jadi politik itu kalau saya perhatikan dinamis, dinamis. Waktu saya jadi wartawan, saya pernah mewawancara seorang news anchor yang tahun 2019 dia ada di kubu A katakan. Sekarang ada di kubu B. Jadi sangat dinamis. Ya. Jadi saya belajar dengan Pak Haritanu. Saya lihat orangnya bisa menjaga hubungan baik dengan siapapun. Kalem aja, santai. Ya kan? Mau politik seperti apapun, mau yang tadinya kita berkoalisi, kemudian sekarang kita menjadi katakan oposisi, tapi kita tetap teman. Saya sendiri, Pak. Berteman itu berbeda partai, tapi kita bisa dekat. Beda partai semua, teman dekat, teman baik. Bisa berbicara dari hati ke hati. Di Bali ini, gitu. Di Kota Denpasar ini. Nah, jadi saya melihat bahwa kita bisa menciptakan itu. Kita kan semua dewasa. Kita semua ini yang berpolitik ini adalah orang yang dewasa. Dan kita bisa mewujudkan politik yang dewasa. Nah, saya mau menyampaikan satu hal lagi nih, Pak, mengenai olahraga ya, Pak. Jadi begini, saya meskipun mengelola olahraga di sepak bola, tapi olahraga yang saya geluti itu lari. Jadi saya suka dan mencintai olahraga lari. Khususnya trail running, olahraga pencinta alam. Yang kita masuk ke daerah-daerah. Setiap 1 bulan ada 2 kali yang rutin kita jalani. Nah, saya melihat pemerintah sebenarnya sangat bisa menggandeng komunitas lari yang ada di Bali ini. Banyak komunitas lari yang ada di Bali ini, yang bahkan punya nama ya. Ada komunitasnya tuh ya? Ada komunitasnya, banyak sekali komunitasnya. Digandeng sebagai duta pariwisata. Ini yang saya mau sampaikan ke pemerintah. Menjadi duta pariwisata, mau Kota Denpasar, mau kabupaten yang ada di Karangasem ya kan, atau Bangli atau manapun, seluruh Bali atau ya? provinsi, dan bahkan ya mungkin bank pemerintah perlu punya satu event di mana Bali brand Bali gitu loh. Karena kenapa duta pariwisata? Karena begini, kalau kita lari itu jumlahnya minimal 100 orang. 100 orang ini ketika lari di satu desa, kadang kita bisa di 2 desa. Kita ada rutenya panjang ya, bahkan ada yang sampai 20 kilo, itu melewati beberapa desa, ngepost foto, ngepost keindahan alam di situ, di-blast kemudian diposting di sosmed masing-masing. Apakah itu tidak menjadi sebuah promosi yang sangat besar dampaknya buat pariwisata? Dan kita sudah buktikan ketika kita lari di Sebetan, petani Sebetan di desa itu, di Karangasem, petani salak itu menjadi terangkat karena ada teman kita komunitas lari yang menjadi supplier salak. Berkirim salak ke luar Bali itu bertonton. Jadi ada multiplier efeknya juga itu. Iya. Dan kemudian
ketika pandemi kita juga membantu warga yang kita lewati jalannya itu, rumah-rumah warga yang kita lewati. Selain juga memposting di media sosial suasana-suasana di kampung gitu ya. Jadi saya sangat pengen pemerintah benar-benar concern terhadap para pecinta olahraga lari, para komunitas lari. Bagaimana menggandeng komunitas ini untuk promosi pariwisata dan yang lain-lain juga. Memang selama ini belum digandeng? Belum maksimal. Belum maksimal? Ya, belum maksimal. Jadi memang kalau sport tourism tadi itu? Ya, sport tourism. Lebih fokus ya, harusnya ke depan tuh program pemerintah mesti lebih fokus ke sana ya. Karena dianggap peluangnya secara ekonomi dan pariwisata cukup kuat gitu ya. Sepanjang lari itu kan kita minum Pak. Kita bisa lari, kita ada kita istirahat di sini, ya kita mampir ke warung warga, itu kan membantu. Walaupun kecil gitu ya. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan Mas? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tujuan saya untuk maju sebagai calon legislatif di DPRD Kota Denpasar sebagai pendatang baru, saya cuma ingin memfasilitasi warga dengan siapapun orang yang ada di pusat, sehingga apa yang menjadi keluhan warga itu bisa kita sampaikan dan kita bisa mendapatkan perhatian dari siapapun yang dari pusat yang bisa kita bawa untuk di Bali ini. Dan Mas Ken siap membantu gitu ya? Iya, siap. Baik pemirsa, sangat menarik perbincangan kita dan demikian perbincangan saya dengan Mas Kendrick, seorang caleg dari Partai Perindo, Dapil Denpasar Utara untuk DPRD Kota Denpasar. Nomor urut 8, Pak. Nomor urut 8. Nomor urut 8. Terima kasih Mas Kendrick atas kehadirannya di podcast kami. Terima kasih, salam lugas dan tuntas. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih.